Kali ini saya akan share kepada teman-teman sebuah ide konten yang bertemakan evergreen. Artinya mau ditonton hari ini, besok ataupun 2 sampai 5 tahun ke depan, ceritanya tidak akan berubah teman-teman. Karena sifatnya evergreen ya, selama-lamanya. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Video atau channel yang bersifat evergreen. Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dina Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Salah satu channel yang bersifat evergreen adalah cerita horor, teman-teman. Selain dari sholawat, murotal, ya, dan lain-lain, cerita horor juga sifatnya evergreen. Jadi kita bisa sekali buat, teman-teman, ya. Dia bisa dinikmati sampai kapanpun, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan channel namanya Radio Horor, ya. Beliau telah mendapatkan 220.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 891 video. Nah, mungkin ini menjadi salah satu alternatif ya, atau menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang pingin bikin cerita horor ya, karena teman-teman pingin punya channel yang sifatnya evergreen. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat beliau ini fokusnya di video panjang. Terakhir diupload itu 8 jam yang lalu, yang judulnya Mati Dikejar Dosa Sendiri. Nah, beliau itu buatnya per bagian-bagian ya, per part. Ada part 1, part 2, dan yang tamat nih, part tamat. Nah, ini teman-teman durasinya ya hampir 1 jam ya, setengah jam sampai 1 jam. Nah, kalau kita lihat, saya akan putar sedikit ya teman-teman. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulis. Oke, sedikit aja ya. Takut terkena copyright kalau banyak-banyak. Nanti teman-teman silakan masuk aja ke channelnya. Kalau misalkan bermanfaat silakan di subscribe ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau jadikan ini referensi juga boleh. Jadi kali sini teman-teman kita akan buat versi simpelnya ya, karena di sini kita menggunakan teknik voice over ya, atau dubbing. Nah, dubbing ini nanti kita akan coba mendubbing sendiri teman-teman. Karena apa? Biar channel kita itu punya ciri khas ya, ciri khas menggunakan suara sendiri. Nah, kita langsung aja teman-teman, kita akan cek dulu tapi ya, apakah channel ini berhasil dimonetisasi atau tidak. Setelah saya cek monetisasinya, untuk channel Radio Horor itu berhasil dimonetisasi. Artinya kita bisa ATM teman-teman, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke step selanjutnya, yaitu mencari bahan kontennya. Aplikasi yang teman-teman gunakan itu di sini ada 2 ya. Yang pertama ChatGPT. Jadi kita akan meminta bantuan AI. Saya sudah install teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman membutuhkan aplikasi editing. Di sini saya menggunakan aplikasi CapCut. Teman-teman boleh misalkan familiarnya atau biasa menggunakan KineMaster boleh. Apapun ya teman-teman, yang penting fungsinya sama untuk mengedit video. Nah, ini aplikasinya teman-teman. Sekarang kita akan buka ChatGPT ya. Kita akan buka ChatGPT-nya. Saya update dulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya akan coba mencari ide ceritanya itu menggunakan ChatGPT. Teman-teman sebenarnya bisa ya berdasarkan pengalaman dari teman-teman sendiri misalkan, atau orang-orang yang teman-teman kenal, atau teman-teman bisa mencarinya dari internet ya, dari website tertentu, atau teman-teman bisa mengambil cerita dari channel-channel yang tipenya sejenis ya, tentang horor juga tentunya. Jadi teman-teman bisa rangkum dan teman-teman bisa ceritakan ulang. Nah, untuk kali ini saya ceritakan atau saya buatkan, kita menggunakan ide konten dari ChatGPT teman-teman. Di sini saya ketikkan, tuliskan 500 kata cerita horor yang original, menarik, dan menegangkan tentang seorang wanita bernama Maya yang tinggal di sebuah rumah kosong bersama boneka kelinci.
Nah, ini saya klik tanda panah ke atas, teman-teman. Kita akan lihat seperti apa ceritanya. Kalau sudah, teman-teman bisa copy teks ini dan teman-teman simpan ke catatan. Ya, jadi teman-teman silakan pilih teks, teman-teman copy. Boleh teman-teman copy langsung atau teman-teman screenshot ya jika dirasa teks ini sudah bagus ya, atau kalimat cerita ini sudah bagus ya. Bisa teman-teman screenshot seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambarnya teman-teman menggunakan bantuan AI. Untuk AI-nya, teman-teman, saya di sini menggunakan leonardo.ai. Teman-teman silakan masuk ke websitenya, ketikkan saja app.leonardo.ai. Nah, teman-teman nanti silakan pilih yang image generation ya, di sini nih, teman-teman. Teman-teman silakan klik. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa ketikkan di sini kalimat perintahnya. Nah, tadi kan saya meminta kepada ChatGPT seorang anak kecil bernama Maya yang tinggal di rumah kosong dengan boneka kelinci. Ya, teman-teman. Nah, di sini saya deskripsikan seorang anak kecil yang berdiri di depan pintu lagi memandangi kursi, yang dimana di atas kursi itu ada kelinci yang berlumuran darah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu di sini untuk rasionya kita pilih yang 16:9 karena kita akan bikin video panjang. Nah, kalau sudah modelnya teman-teman bisa pilih yang Leonardo Diffusion XL. Ini bebas saja sebenarnya ya, teman-teman. Tapi saya biasanya pakai yang Leonardo Diffusion XL. Kalau sudah kita pilih generate. Nah, kita akan lihat teman-teman seperti apa hasilnya. Sebentar. Oke, tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa, ada kata-kata berlumuran darah. Sebentar, saya ganti dulu ya kalimat perintahnya. Kita akan lihat hasilnya teman-teman. Ini saya rubah ya menjadi boneka kelinci yang menyeramkan ya. Ternyata di sini tidak boleh menggunakan kata-kata yang berbau darah ya, teman-teman. Nah, di sini kita cari teman-teman gambar yang sekiranya cocok. Nah, saya contohkan yang ini. Ya. Atau misalkan teman-teman nggak cocok nih gambarnya, teman-teman bisa generate ulang. Ya. Teman-teman generate ulang sampai ketemu hasilnya. Kalau sudah, teman-teman download. Cara downloadnya seperti apa? Teman-teman klik aja. Nanti ada icon download seperti ini. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke step selanjutnya teman-teman, yaitu pembuatan videonya. Nah, langsung saya buka aplikasi CapCut teman-teman, dan saya klik proyek baru. Lalu saya masukkan gambar yang sudah kita dapatkan dari leonardo.ai tadi. Kalau sudah, teman-teman ke bagian belakang, di sini ada akhiran, kita klik lalu kita pilih hapus. Nah, kalau sudah, ini kita perpanjang. Oke. Nanti teman-teman silakan generate gambarnya sesuai dengan imajinasi teman-teman ya. Bisa ditambahkan kondisi atau suasana dari gambarnya, misalkan sedang berada di rumah horor gitu ya, atau di rumah yang gelap gulita, ataupun seperti apa gitu ya. Ini hanya contoh. Nah, kita akan masukkan teman-teman, kita klik overlay dan kita masukkan screenshotan dari jalan ceritanya tadi. Klik tambah overlay, lalu kita masukkan ceritanya. Nah, yang ini ya teman-teman. Saya klik tambah. Nah, ini kita panjangkan sampai belakang teman-teman, karena kita akan baca teksnya. Kita isi dengan suara kita. Oke. Kalau sudah, kita klik audio, kita pilih rekam. Lalu kita tekan ini teman-teman. Nah, kita klik ini dan kita baca teks yang ada di sini. Nah, bagian ini saya skip terlebih dahulu teman-teman. Kalau sudah, teman-teman, kita bisa hapus screenshotan ini. Kita klik lalu kita pilih hapus. Nah, kita bisa menambahkan di sini stiker. Kita bisa menambahkan misalkan podcast ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita juga bisa menambahkan efek
ya, kita klik efek di sini, kita klik efek video. Kita ketikkan saja di sini horor seperti itu ya. Saya pilih di sini spooky kamera. Nah, boneka. Setelah itu teman-teman panjangkan sampai akhir. Begitu juga dengan efek videonya ya. Yang tadi teman-teman silakan perpanjang, dan juga dari spektrum atau podcastnya ini teman-teman bisa perpanjang sampai akhir. Nah, kalau sudah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Boneka kelinci di rumah kosong. Maya baru saja pindah ke rumah kosong di tepi desa. Rumah itu sunyi dengan cat yang mengelupas dan lantai kayu yang berderit. Di salah satu sudut ruang tamu, Maya menemukan boneka kelinci tua dengan bulu kusam dan mata kancing yang tampak seolah mengawasinya. Malam pertama, Maya terbangun oleh suara berisik. Di ruang tamu, kursi goyang bergerak sendiri, dan boneka kelinci itu duduk di sana, goyang perlahan. Maya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi, lalu kembali ke kamar dengan hati tak tenang.